Sebelumnya telah kita singgung tentang gerak semu harian matahari ya guys, dimana dalam proses rotasi itu kan bumi terjadi siang malam itu. Terus dalam proses revolusi mengelilingi matahari yang disebut 1 tahun itu, bumi kan dalam posisi nggak selalu tetap. Bumi mengalami kemiringan sekitar 6 derajat dan posisinya itu kadang menjauh dari matahari yang disebut titik aphelion, yang ada ya posisi titik terdekat disebut perihelion yang berdampak pada suhu, meskipun nggak dalam cuaca atau iklim secara langsung gitu, ada pengaruhnya juga seperti itu. Dan dari pergerakan yang tidak tetap itu ya, perubahan-perubahan seperti itu, terjadilah seolah-olah matahari ini kelihatan bergerak ke utara selatan yang kita rasakan di bumi. Sebagaimana kita yang di belahan selatan seperti di Banyuwangi ini kan sekitar bulan September itu, karena matahari ini di Katulistiwa dan semakin ke selatan, maka kita pagi-pagi sekali itu sudah merasakan siang. Jadi sering kaget untuk aktivitas, biasanya jam segini baru bangun terus langsung ini kok ini sudah ini, aduh telat ya gitu. Ini karena siang lebih lama di belahan selatan, jadinya juga lebih panas gitu, matahari juga kelihatan lebih awal. Itu fenomena gerak semu harian matahari yang sebenarnya mataharinya tetap seperti itu, meskipun matahari ini juga bergerak dalam kosmologi besar semesta, ada dalam konstelasi galaksi Bima Sakti atau Milky Way itu, tetapi dari bumi ini matahari sebenarnya kan tetap itu karena ya sebagai pusat tata surya. Terus ini kita pahami dari pergerakan seperti itu kan menghasilkan apa ya, fenomena musim gitu. Kalau damar mongso seperti ini, standar Gregorian ya secara internasional ini musim, misalkan di kita ketiga labu rendeng ini sama dengan misalkan di Arab gitu ya, di Jazirah Arab itu bersafar itu kan artinya kuning, itu musim daun-daun berguguran gitu. Terus ada musim Ramadan yang karena itu panas terik. Terus kemudian ada musim Dzulqa'dah yang artinya duduk-duduk karena situasi panas. Ada musim untuk turun ke sawah, itu ada musim Jumadil awal Jumadil akhir kayak seperti itu kan, artinya beku gitu, dingin. Jadi di sana menjadi lebih ekstrim, dan untuk setelahnya gitu sama dengan kita kayak musim-musim untuk memasuki garapan pertanian gitu. Kalau di sana turun ke lembah gitu-gitu, kalau di sini ya ke sawah. Ini misalkan fenomena pada Kaso 41 hari. Ini perlu dipahami dulu, ini memang nggak konstan karena berdasar fenologi atau pergerakan makhluk hidup, perkembangan dan aktivitas makhluk hidup selain manusia, misalkan hewan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain gitu. Jadi Kaso ini 41 hari, ini sekitar bulan 22 Juni. Ini ketika matahari di posisi paling utara. Sutyo Sinorowedi. Ini kan artinya kan semacam embun yang seperti permata dan bergelinding jatuh gitulah. Terus rontokin taruloto ini pada mangsa karo ini kan daun-daun berjatuhan, rontokin taruloto. Kemudian musim tetukulan ini biji semi. Kemudian ada tanaman menjalar pada tumbuh itu pada saat ini matahari tepat di Katulistiwa.
Terus pada musim ke selatan ini memasuki musim hujan gitu ya, matahari di selatan, terus lagi sampai sini. Nah, terus ini standar perbandingannya dengan di kalender matahari zodiak gitu ya. Sama kita pahami bahwa bola langit itu merupakan gambaran khayal dari langit yang tak terbatas, menjadi kita batasi dalam suatu format bola itu, yang kulit luar dalamnya itu terdiri dari benda-benda angkasa yang bisa kita sebutkan sebagai rasi-rasi bintang atau nama-nama bintang itu, dan itu di sekitaran bumi. Dan makanya kita mengenal deklinasi Asensio Recta. Asensio Recta itu busur sepanjang ekuator gitu, dalam posisinya terhadap suatu bintang. Jadi busur ini membentuk 360 derajat nih, 331 0 derajat ini kan 360 derajat, artinya kembali 0. Terus deklinasi ini merupakan busur ya, sepanjang ekuator itu untuk mengukur kemiringan medan magnet bumi atau magnet bumi di suatu kutub dengan arah kutub sebenarnya. Karena dalam bola langit itu, gambaran bola langit itu, medan magnet itu enggak berbanding lurus secara vertikal dengan arah utara pada kutub utara misalkan, itu ada pembelancengan sedikit gitu. Nah, jadi ini